Oke, Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar banget di Alkitab. Tokoh tentang akan bicara tentang Yusuf, tokoh yang saya tahu dari sekolah minggu pun kita sudah belajar tentang hal ini. Nah, tapi karena tema kita bulan ini adalah Take Back Your Life, saya coba membagikan ini versi saya gitu ya. Nah, saya berjudul khotbah saya pagi ini adalah respon dalam pembentukan. Kita akan baca dalam Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Semoga kelihatan Bapak Ibu. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudara-saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ya, kalau kita belajar dari kisah Yusuf, Bapak Ibu, ini adalah puncak di mana karir seorang Yusuf, gitu ya. Kita tahu bahwa perjalanan hidupnya dia, kehidupan keluarganya dia, begitu kompleks sehingga dia boleh menjalani setiap proses yang Tuhan lakukan dalam hidupnya dia sehingga dia boleh ada di titik ini. Nah, saya coba cepat aja menjelaskan tentang kehidupan keluarga Yusuf sebelum dia menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Kita mulai dengan Kejadian 37 menceritakan tentang kehidupan Yusuf dan masalah keluarga yang ada di rumah tangga mereka gitu ya. Nah, Yusuf ini kalau kita tahu Bapak Ibu, papanya Yakub. Yakub itu mempunyai 2 istri dan 2 gundik ya. Jadi Yusuf ini punya saudara itu ada 11 laki-laki dan 1 perempuan. Bapak Ibu bisa bayangin betapa kompleksnya kehidupan keluarga ini, di mana terkadang kita yang lahir dari satu rahim aja sering berantem gitu ya, ribut, pasti adalah ribut kakak adik. Ini keluarga Yusuf dari 4 rahim perempuan yang berbeda. Saudara bisa bayangkan, itu kompleksnya seperti apa. Kadang adalah iri-irian antara istri yang pertama, anak istri yang pertama, anak istri kedua. Nah, itu yang terjadi di keluarga Yusuf saat itu. Ini yang membuat salah satu titik awal akhirnya saudara-saudaranya membenci Yusuf. Berikutnya adalah yang membuat mereka membenci Yusuf. Yusuf itu sangat dikasihi oleh Yakub. Kita tahu bahwa Yusuf itu lahir pada masa tuanya Yakub dan Yusuf itu lahir dari rahim istri yang sangat dikasihi oleh Yakub, yaitu Rahel, gitu ya. Kemudian pada saat itu ketika Yusuf berusia 17 tahun, tugasnya dia adalah mengembalakan kambing domba. Nah, di situ dia sempat bermimpi tuh. Dia bermimpi, 2 kali bermimpi, dan dia menceritakan itu kepada keluarga besarnya dia. Itu menunjukkan bahwa sifat kesombongannya seorang Yusuf kepada keluarga-keluarganya, bahwa saya akan jadi pemimpin di atas kalian gitu. Itu menunjukkan sifat kesombongannya dia dan egoisnya dia gitu ya. Penempatannya dia pada saat menyampaikan itu timingnya nggak pas gitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa saking sayangnya Yakub kepada Yusuf, dia itu sampai membuat jubah yang indah buat Yusuf. Saudara-saudaranya yang lain nggak mendapat itu, bahkan saudaranya perempuan nggak mendapat itu, hanya Yusuf yang mendapatkan itu. Nah, itu adalah titik awal kenapa sampai saudara-saudaranya jadi membenci sama Yusuf. Akhirnya mereka mulai punya rencana, Bapak Ibu. Mereka punya rencana bahwa Yusuf ini harus dibunuh, gitu ya. Nah, Yusuf ini harus dibunuh. Harapannya mereka adalah
ketika mereka membunuh Yusuf, mereka bisa mengalahkan atau bisa mematikan mimpi yang tadi Yusuf sempat ceritakan kepada mereka bahwa dia akan menjadi raja atas mereka, dia akan berkuasa atas mereka. Nah, plannya mereka adalah, oke, ketika kita bunuh dia, maka mimpinya berakhir sampai di sini. Mimpinya tidak akan menjadi kenyataan. Cerita ini sama dengan cerita Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus akan disalib, para ahli-ahli Taurat beranggapan bahwa ketika mereka membunuh atau menyalibkan Tuhan, dia mati maka semuanya akan berakhir. Tapi justru sebaliknya Bapak Ibu, ini adalah titik awal kebangkitan, titik awal karya besar Tuhan Yesus itu terjadi. Ini adalah titik awal di mana Yusuf itu bisa menjadi berkat bukan hanya buat keluarganya, tapi juga buat bangsa-bangsa lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dengan kompleksitas yang ada, kemudian keluarganya, saudara-saudaranya berniat untuk membunuh Yusuf. Singkat cerita, dia nggak jadi dibunuh, tapi dia akhirnya dijual ke orang Ismail. Dia dijual ke orang Ismail senilai 20 shikal perak. Nah, kemudian Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang Ismail dan menjual dia lagi kepada orang Mesir. Nah, kita tahu bahwa Yusuf ini dijual kepada Potifar. Di sini kita bisa lihat bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada sama Yusuf, gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat orang Ismail sebenarnya punya kebebasan mau jual Yusuf kepada siapa aja di Mesir. Siapa yang berani tawar mahal. Tapi justru dia menjual kepada Potifar. Ya Yusuf sebagai seorang budak terima aja gitu, dia dijual kepada siapapun gitu ya. Nah, ini adalah kita sudah mulai melihat di sini adalah bukti penyertaan Tuhan kepada Yusuf gitu ya. Selama dia berada di rumah Potifar, kalau kita lihat di Kejadian 39, dia diberkati di tengah kesulitan. Nah, kenapa dia diberkati di tengah kesulitan? Karena statusnya dia adalah sebagai budak di rumah Potifar. Statusnya dia adalah sebagai, kalau bahasa sekarang, pembantu gitu ya, di rumah Potifar. Apa aja dikerjain. Tetapi justru point of view-nya Potifar itu berbeda ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Yusuf itu hidupnya disertai Tuhan. Yusuf itu bisa hidupnya Yusuf bisa menjadi berkat di rumah Potifar. Sehingga atas perkenanan Tuhan, Potifar mempercayai Yusuf untuk bisa mengelola seisi rumahnya kecuali istrinya. Gitu ya. Nah, perjalanan Yusuf nggak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu, kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, datang lagi cobaan kepada Yusuf, bukan dibunuh, bukan dibuang. Kali ini datang godaan dari istri Potifar. Di ayat yang ke-7 sampai 23 menceritakan bahwa ada rayuan maut gitu ya, datang dari istri Potifar untuk bagaimana bisa bercumbu dengan seorang Yusuf. Nah, tapi di sini Yusuf tidak tergoda Bapak Ibu. Justru Yusuf melakukan penolakan beberapa kali kepada istri Potifar ini. Nah, yang muncul apa? Yang muncul adalah masalah buat Yusuf. Kenapa masalah? Karena ketika Yusuf menolak itu, muncullah tuduhan palsu dari istri Potifar. Kita bisa baca di Alkitab menyatakan bahwa Potifar akhirnya berteriak dan istri Potifar akhirnya berteriak dan memanggil orang-orang di sekitar situ untuk menyatakan bahwa ini loh dia mau mencoba untuk memperkosa saya. Gitu. Apakah Yusuf melawan di sini? Sampai dengan di sini Yusuf tidak melawan. Jadi ketika dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual ke orang Ismail, kemudian dijual ke Mesir, dia tidak melawan sama sekali. Dan bahkan sampai akhirnya dia diberikan tuduhan palsu pun dia tidak melawan sama sekali. Dia justru mengikuti setiap prosesnya Tuhan. Di sini ada penundukan diri dari seorang Yusuf untuk mengikuti apa yang menjadi prosesnya Tuhan dalam hidupnya dia. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf sampai dengan ketika dia dijual ke Mesir, Bapak Ibu? Yang saya dapat adalah di sini sebenarnya Yusuf bisa saja berontak gitu ya. Ketika pasti ada yang bilang, kan saudara-saudaranya banyak, dia nggak bisa berontak. Ya banyak hal bisa terjadi gitu. Atau ketika misalnya dia dijual ke Mesir, banyak hal bisa terjadi.
Tapi di sini Yusuf memilih untuk ikut setiap prosesnya Tuhan karena apa? Karena dia pahami adalah ketika masalah itu datang, Tuhan sedang membentuk karakternya Yusuf. Tuhan sedang membentuk karakternya Yusuf dari seorang anak yang manja, anak yang dikasihi sama papanya menjadi cikal bakal menjadi seorang pemimpin di Mesir nantinya. Itu yang terjadi pada Yusuf pada saat itu. Sehingga kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya menceritakan tentang kehidupan Yusuf sebagai penafsir mimpi. Akhirnya Tuhan menyertai dia bisa mengartikan, bisa menafsirkan mimpi baik dari juru roti dan juru minum ketika dia ada di penjara karena tuduhan palsu tadi. Kemudian dari situ dia naik kelas lagi, Bapak Ibu, naik kelas, bukan hanya menafsirkan mimpi dari juru roti dan juru minum, tapi dia bisa menafsirkan mimpi dari Firaun. Ini adalah puncak titik baliknya, Yusuf akhirnya bisa menjadi seorang penguasa di Mesir. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara ketika dia sudah menjadi seorang penguasa? Dia justru melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Dia tidak membalas sama sekali kesalahan saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia menjadi penguasa di Mesir, pangkatnya lebih tinggi dari Potifar, dia tidak membalas istrinya Potifar. Padahal dia punya hak untuk melakukan hal itu. Dia punya hak untuk menghakimi saudara-saudaranya, tapi dia tidak melakukan hal itu. Kita sama-sama tahu bahwa ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, justru dia yang mengenali saudara-saudaranya terlebih dahulu. Saudara-saudaranya tidak mengenali dia. Begitu cintanya Yusuf sama saudara-saudaranya. Kemudian di ayat yang ke-45 yang tadi kita sempat baca, akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Kalau tadi kita baca di awal, saudara-saudaranya sempat takut. Kenapa sempat takut? Karena kita tahu bahwa pertemuan pertama kali momennya nggak begitu mengenakan karena dia menjebak mereka. Kemudian pertemuan kedua kali juga sama, dia sempat membentak mereka seakan-akan dia itu orang lain, tapi dia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian kepada saudara-saudaranya. Dan akhirnya dia memperkenalkan diri. Firman Tuhan bilang dia menangis keras-keras. Begitu kangennya dia, begitu rindunya dia sama saudara-saudaranya. Bahkan kalau saya jadi Yusuf, wah ini nih yang kemarin nih buang saya ke sumur nih. Wah ini nih yang kemarin jual saya nih, murah lagi jualnya cuma 20 sikal perak. Gue balas loh. Nah. Tapi untungnya saya bukan Yusuf gitu ya. Dari kisah Yusuf apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Ada dua respon penting yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf ini. Yang pertama adalah penundukan diri. Yusuf tidak sama sekali menolak apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya dia. Yusuf sama sekali percaya dengan Tuhan. Dia imannya tidak pernah tidak percaya sama Tuhan. Ini adalah Yusuf. Menyerahkan hidup dia kepada kedaulatannya Tuhan. Berikutnya adalah dia bisa melihat ketika dia menundukkan diri, dia bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah ketidaknyamanannya dia. Kebaikan Tuhan di tengah statusnya dia sebagai budak. Kebaikan Tuhan ketika dia berada di rumah Potifar, ketika dia berada di penjara, dia selalu melihat kebaikannya Tuhan. Kemudian responnya dia, yang tadi saya bilang, Yusuf bisa saja menolak, Yusuf bisa saja berontak. Tapi di sini Yusuf memberikan respon yang ikut saja apa maunya, ikut apa yang menjadi plannya Tuhan dalam hidupnya dia. Karena responnya dia menentukan apa yang menjadi langkah dia ke depannya seperti apa. Dan yang terakhir, respon yang baik menentukan awal kemenangan terhadap masalah. Kisah Yusuf ini sama yang tadi bilang, sama seperti kisah Tuhan. Orang-orang beranggapan bahwa ini adalah selesai sampai di sini, tapi enggak saudara. Buat Tuhan ini enggak selesai, ini adalah awal kemenangan terhadap masalah, awal kemenangan terhadap saudara-saudaranya, awal kemenangan Tuhan Yesus ketika mau disalib terhadap ahli-ahli Taurat yang menyalibkan dia. Justru itu adalah titik balik karya terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Respon kedua Bapak Ibu, pengampunan. Sulit Bapak Ibu ya kalau kita udah ngomong pengampunan, sulit banget. Bahkan Alkitab berkata bahwa pengampunan ini, pertobatan atau pengampunan itu harus dilakukan setiap hari. Yusuf dengan mudah melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dia nggak pernah marah sama saudara-saudaranya, dia nggak pernah menyimpan dendam sama saudara-saudaranya. Dia nggak pernah marah. Di ayat yang kelima tadi bilang bahwa, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena dia percaya bahwa dia bisa sampai di Mesir, itu karena memang
dia berada dalam plan-nya Tuhan, rencananya Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi berkat bukan hanya buat keluarganya, tapi juga menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Saudara bisa bayangkan mulai dari ketika keluarga Yusuf tidak bermasalah, dia tidak dijual, kemudian dia tidak sampai ke Mesir, dia tidak dipenjara, dia tidak bisa menafsirkan mimpi, dia nggak akan dipromosi sama Firaun. Ketika dia nggak akan dipromosi sama Firaun, maka keluarganya dia akan kelaparan. Dia nggak bisa menjadi pemimpin di Mesir, dia nggak bisa menjual bahan makanan, dia nggak bisa menolong keluarganya dia. Bahkan bukan cuma keluarganya, ada bangsa-bangsa lain juga di situ. Makanya Yusuf menjadi berkat bukan hanya buat keluarganya, tapi juga buat bangsa-bangsa lain. Terakhir Bapak Ibu, Yusuf hidup sebagai seorang budak, tapi hidupnya merdeka. Dia nggak punya beban apapun di masa lalu. Sebaliknya saudara-saudaranya, mereka hidup bebas, mereka bisa menikmati setiap fasilitas dari Yakub, gitu ya, bisa menikmati kemewahan Yakub. Tapi justru mereka terikat, mereka jadi budak atas rasa bersalah, atas dosa mereka terhadap kehidupan Yakub pada zaman dulu. Yusuf cenderung menundukkan diri karena dia tahu, karena dia percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar buat dia ke depannya. Itu yang menjadi responnya Yusuf. Sama saya percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, jangan lawan prosesnya Bapak Ibu Saudara. Jangan lawan prosesnya, karena ketika kita tunduk, ketika ada penundukan diri itu adalah titik awal kemenangan kita terhadap masalah tersebut.